Teringat tentang persembahan ya, yang mana seorang nabi itu dia sudah punya kayu bakar yang dibasahi. Dia sudah punya korban yang sudah di atas mezbah persembahan itu. Tetapi dia belum memiliki api. Wow. Jadi beda ya dengan Ishak tadi. Sudah ada api, sudah ada kayu, sudah ada pisau. Di manakah anak domba? Tetapi nabi ini dia bilang sudah ada kayu bakar, sudah ada korban persembahan di atas, tetapi belum ada api. Wow. Yang beta mau bilang begini, apinya itu adalah percaya akan kuasa Tuhan. Percaya kuasa Tuhan. Fokus kepada kuasa Tuhan. Dan Tuhan membuat api turun, membakar sampai habis. Padahal kalau mau posisi terbakar itu, posisi api itu kan harus ada kayu kering, ada udara, tapi ini kayu basah tetapi terbakar. Karena apa? Fokus kepada kuasa. Beta merenungkan tentang Ishak ya. Ishak bilang, "Bapa, sudah ada pisau, sudah ada kayu, sudah ada api. Di mana kah anak domba yang akan dikorbankan?" Dan pada saat ini beta bisa bilang bahwa kita sudah ada HP di tangan, sudah ada WiFi di tangan. Kapan kita mempergunakan HP ini dengan baik? Apakah kita hanya cuma menerima dan membagikan sekedar saja, rutinitas saja? Dan begitulah hidup kita. Karena proses kehidupan ini ada kesempatan. Kita tidak tahu kita harus manfaatkan HP ini seperti apa. Dan kalau kita fokus, saya pastikan bahwa seperti air yang menetes di dalam gua yang turun akan menjadi stalaktit, yang jatuh di bawah lalu akan tumbuh ke atas, stalamit kalau tidak salah. Mari kita cari Tuhan lebih dalam lagi, molo lebih dalam lagi, sampai di tubir laut. Jadi kita sudah selesai ibadah pagi ini dan masih capek. Kita pulang tidur dulu dan setelah itu kita akan beraktivitas kembali. Tuhan Yesus tolong kita. Lagi parkir, mau cari telur dulu. Dan saya percaya Tuhan Yesus mempersiapkan segalanya untuk kita mengetahui tentang apa arti kehidupan yang sebenarnya. Karena apa? Kita mau ikut Kristus itu pada saat dia masih kecil, yang dia pergi masuk di rumah ibadahnya, sampai rumah bapaknya, sampai ibu dan ayahnya cari kemana-mana. Ataukah kita ada di dalam posisi Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan, membangkitkan, atau posisi kita di Kristus waktu dicambuk, dipukul, dan disalib,
Ataukah posisi Kristus itu naik ke surga? Yang pasti tetap lemah lembut. Selamat siang Pak Saudara semua. Apakah kita sudah dipenuhi sama pengetahuan tentang kehidupan? Mari lebih dalam lagi membaca firman Tuhan. Kemana kita melangkah, biarlah firman Tuhan mengikuti kita. Karena apa? Firman Tuhan sebenarnya itu sudah ada di dalam kita saat kita baca dan kita merenungkan, sehingga firman itu akan bertumbuh dan berbuah. Ingat, kemarin kayaknya kita sudah bilang tapi kita lupa. Di firman Tuhan bilang begini, segala tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di surga cabut dengan akar-akarnya. Jadi artinya bagaimana? Kalau kita selalu berpikir bahwa tanaman itu, pohon itu akan berbuah, jangan sampai menunggu pohon yang tidak ditanam oleh Bapa di surga itu berbuah. Mari kita cabut dengan akar-akarnya. Jangan kita kasih pupuk, jangan kita siram, dan kita hitung dalam waktu tidak lama pohon itu akan mati. Karena apa? Pohon itu butuh air, butuh pupuk, dan butuh kepedulian kita. Kalau kita tidak peduli tentang itu pohon itu akan tumbuh subur. Mari sebelum berbuah kita cabut. Sebelum bertumbuh lebih lebat, kita cabut dengan akarnya. Amin. Puji Tuhan ya. Kita sudah sampai di rumah dengan damai, dengan sukacita, dan mau mandi dulu, bersih-bersih dulu, supaya tidur nyenyak. Karena pada saat kita tidur nyenyak, itu artinya apa? Tuhan mau berbicara dengan kita. Saat kita tidur nyenyak, Tuhan akan mau berbicara dengan kita. Bagaimana bisa tidur nyenyak? Tuhan bangunkan dulu. Tuhan bangunkan, baru kita apa? Bercakap-cakap dengan Tuhan. Seperti si Sapa kecil itu, dia dengar, Samuel, Samuel. Nah, Samuel masih kecil. Tetapi kita semua sekarang semua sudah dewasa ya. Orang-orang yang penuh takut Tuhan, penuh sukacita yang daripada Tuhan, penuh memiliki kuasa yang daripada Tuhan. Makanya kita kuat, kita gagah, kita cakap, kita pintar, kita hebat. Tetapi semuanya untuk apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Perlu kita mengoreksi diri lagi. Artinya bukan kuat dan gagah kita, tetapi karena Roh Kudus yang kuat di dalam hidup kita. Roh kita ini harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Di firman Tuhan bilang, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Perintahkan. Tetapi tadi saya ulang lagi bahwa teman saya itu waktu dia dioperasi, dia sudah dibius total, tetapi rohnya keluar dan rohnya itu memuji Tuhan. Dan tubuh dikuatkan, disehatkan, dipulihkan. Wow! Atau iman itu timbul saat kita membaca firman Tuhan sambil bersuara, bukan di dalam hati. Gimana? Apakah iman bisa timbul juga? Tapi yang pasti di sini adalah takut Tuhan. Takut Tuhan. Orang-orang yang mengenal Tuhan itu dari seberang sana, karena dia takut Tuhan. Kenapa dia takut Tuhan? Karena dia mau mencari Tuhan. Jadi di zaman era digital ini, kalau kita mendengar firman Tuhan, apakah kita masih mau mencari Tuhan lagi? Mari datang, baca firman Tuhan, bersuara, supaya kita punya telinga bisa mendengar.
Karena kalau kita mendengar, kita harus meresapi. Masuk sampai di sum-sum kita, supaya firman itu menjadi berkat karena kita percaya. Wow.